Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kecintaan kita kepada beliau, kita dapat diakui sebagai umatnya dan beliau berkenan memberikan syafaat kepada kita semua di hari akhir nanti. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para pendengar GPM PDA Gresik yang dirahmati Allah, jika merujuk pada kalender Hijriah, bulan lalu kita berada di bulan Rabiul Awal 1446 Hijriah. Yang mana bulan Rabiul Awal ini biasa disebut bulan Maulid. Mengapa disebut bulan Maulid? Karena pada bulan tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Kali ini tema kita menyangkut Maulid. Kita akan berbicara tentang Maulid. Yang pertama dulu. Kalau kita meninjau dari segi bahasa Arab, kata Maulid itu mengandung dua makna. Bisa berarti tempat, bisa berarti waktu. Jadi kalau kita berbicara tentang Maulid berarti kita berbicara tentang tempat atau waktu. Manusia tidak bisa terlepas dari waktu dan tempat. Maka untuk menggambarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW disebut dengan Maulid. Tempatnya, waktunya, itu maksudnya adalah segala sesuatu. Jadi kalau kita berbicara tentang Maulid berarti kita berbicara tentang segala sesuatu yang menyangkut Nabi. Uraian titik beratnya di sini adalah semua informasi yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Informasi tentang tempat dan waktu kelahiran Nabi Muhammad SAW sudah kita dapatkan sejak dulu ketika kita masih kecil, baik dari orang tua, guru di sekolah, guru ngaji, atau bisa juga dari buku-buku yang bercerita tentang sejarah Nabi. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Sebagian umat Islam di Indonesia memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad di tanggal tersebut. Namun terkait hal itu, Muhammadiyah tidak ikut melaksanakan peringatan Maulid Nabi. Dalam artikel yang termuat di muhammadiyah.or.id Majelis Tarjih dan Tajrid PP Muhammadiyah, Bapak Amiruddin Faza menegaskan tentang hukum memperingati Maulid Nabi ini, termasuk dalam perkara ijtihadiyah dan tidak ada kewajiban sekaligus larangan untuk melaksanakannya. Para pendengar GPM PDA Gresik yang berbahagia, ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menghormati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di antara salah satunya adalah dengan cara meneladani sosok beliau sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Karena sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah teladan yang baik bagi orang yang senantiasa mengharap rahmat,
kasih sayang dari Allah dan kebahagiaan di hari akhir, serta teladan bagi mereka yang berpikir mengingat Allah dan menyebut-nyebut namanya dengan baik dalam keadaan susah maupun senang. Keteladanan pada diri Rasulullah bisa kita artikan sebagai kepribadian beliau atau sifat-sifat baiknya. Kita semua sudah tahu bahwa ada 4 sifat baik pada diri Nabi. Sifat-sifat itu diantaranya yang pertama sidik, artinya jujur dan berkata benar. Hal ini terdapat dalam dalil Al-Quran yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Ayat tersebut mengingatkan kepada kita bahwasanya sekarang di dunia yang serba cepat akan serbuan informasi, hendaknya kita pandai-pandai dalam memilah dan memilih informasi yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kita jangan terburu-buru membagikan informasi yang kita terima, sebab bisa jadi informasi yang sudah kita sebarkan adalah informasi yang bersifat kebohongan. Sifat yang kedua adalah amanah. Amanah yang berarti dapat dipercaya. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi bersabda, tidaklah sempurna iman seseorang yang tidak menjaga amanah. Hadis riwayat Ahmad. Sifat Nabi Muhammad yang ketiga yaitu fatonah. Fatonah berarti pandai atau cerdas. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, orang yang paling banyak dalam mengingat kematian dan paling siap menghadapinya, merekalah yang paling cerdas. Mereka pergi dengan membawa kemuliaan di dunia dan kehormatan di akhirat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Semoga kita semua termasuk umat Nabi yang cerdas, yang banyak mempersiapkan amal soleh untuk bekal kehidupan setelah kematian. Kemudian sifat yang keempat adalah tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan menyampaikan adalah memberikan pemahaman kepada orang-orang mengenai kebaikan. Maka dari itu, mari kita berlomba-lomba mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Pada momen Maulid Nabi, hendaknya kita jadikan sebagai renungan dan motivasi bagi kita untuk senantiasa menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam mengarungi kehidupan. Tentu dalam mempraktekannya, kita juga harus mempertimbangkan nilai-nilai yang ada dan kemaslahatan bersama. Tidak berfokus meniru hal-hal yang bersifat fisik. Contohnya, cara berpakaian Rasulullah, cara makan atau yang lainnya. Melainkan yang harus kita tiru adalah hal-hal yang substansial, yang berisi nilai-nilai keislaman, seperti akhlak yang baik pada diri Rasulullah, yang memang merupakan inti dari ajaran Islam, sebagaimana tujuan beliau diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada yang salah, itu datangnya dari saya pribadi, dan jika ada kata yang benar, semua datangnya dari Allah. Karena